Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke. Sebelum Bapak masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Hafal nama semua? Putri. Putri mana? Abang. Oke, baik, kita doa semoga cepat sembuh ya dan cepat bergabung dengan kita. Amin. Baik, kalian hari ini akan mempelajari ini materi teks berita. Baik, sebelum lanjut ke lebih dalam ya, ada yang tahu apa itu teks berita? Ada tangan. Ya, Pak. Baik, Andi, apa yang Anda ketahui tentang teks berita setelah melihat ini materi ini? Teks berita itu adalah teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Oke, secara Soal dan aktual. Oke, baik, keputusan ulangi jawaban. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik atau kalian dapat menulis teks berita sesuai dengan unsur dan struktur dalam kelompok dan berdasarkan data yang telah disajikan di dalam LKPD dengan baik dan benar. Baik, nanti sistematikanya ini Bapak kasih LKPD ya per kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagikan sesuai dengan diagnostik kemarin. Menjadi berapa kelompok? 3 ya? Baik. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin kalian melihat ini materi yang sudah Bapak sajikan. Nah, ini ada contoh video ya. Baik, semuanya perhatikan depan ya. Ini Bapak ada video tentang berita pengolahan sampah yang ada di sekolah. Silakan dicermati. Hai teman-teman, dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Di sini kami akan memperkenalkan program sekolah kami yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Kalian tahu nggak sih program-program apa aja yang dibuat oleh anak-anak SMP Negeri 1 Yogyakarta ini? Mau tahu? Tonton terus video ini dan jangan sampai kelewatan. Kayaknya ada yang kelewatan deh. Jatiku. Teman-teman tahu nggak sih, sampah itu menjadi salah satu penyebab permasalahan lingkungan. Dan sebenarnya sampah itu bisa diolah jadi barang yang berguna loh. Emang apa aja sih programnya? Yang pertama, kita bisa mengolah sampah menjadi ekoprint. Jadi di sini kita akan memanfaatkan botol bekas yang sudah tidak terpakai menjadi ekoprint. Cara yang pertama, kita mengisi botol bekas yang sudah dibersihkan dengan sampah-sampah plastik yang sudah tidak terpakai. Setelah sampah-sampah itu kita masukkan di satu wadah seperti ini, kita bisa mengumpulkan beberapa botol lain yang bersatu, lalu kita basuh menggunakan air bersih. Jadi botol-botol yang sudah bersih dengan ukuran kecil yang sudah dibersihkan, kita bisa membuatkan batuan besar. Lalu kita bisa jadikan sebagai pembantu yang sangat mudah dan mungkin bisa mendapatkan bantuan yang sangat tinggi. Dan teman-teman sudah lihat kan gimana cara kita membuat ekoprint. Dan sekarang teman-teman sudah bisa membuat ekoprint dengan menggunakan barang bekas yang ada di tempat tinggal sekitar kalian. Baik, kita kembali lagi ke materi ya. Setelah kalian melihat video ini, ada yang bisa menyimpulkan video ini temanya apa kira-kira? Coba. Kalau dari yang saya lihat tadi disebut video tentang pemanfaatan sampah yaitu ekoprint, Pak. Oh, itu beli ya Mas. Oke. Baik, tepuk tangan buat Iqbal. Oke, di video tadi adalah membahas tentang bagaimana pengelolaan limbah sampah, terutama sampah plastik. Video tersebut dibawakan oleh siswa kelas 7 SMP 1 Yogyakarta.
Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama kita akan membahas apa sih teks berita itu. Coba kalian baca ini, teks berita adalah Andi. Teks berita adalah teks yang berisikan informasi untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa. Teks berita bersifat aktual dan faktual. Oke, kita berarti mengulas video materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Setelah itu kita ada ciri-ciri teks berita. Salah satunya ciri-ciri adalah mengandung unsur 5W1H. Atau bahkan kita bilang adalah sebutan adiksi 2. Baik, di sini ada yang bisa menyebutkan adiksi 2 itu apa saja? Windy? Apa? Ya, apa? Di mana? Di mana? Siapa? Kapan? Kenapa? Bagaimana? Ya, betul. Ada berapa semuanya berarti? Nah. Tangan buat Windy. Jadi itu ya, unsur penyusun teks berita itu adalah itu, ada 5W dan 1H. Lalu setelah itu ada struktur teks berita. Baik, gantian lagi. Sekarang Gina, struktur teks berita itu ada 3 atau bahkan 4, apa saja Gina? Yang pertama ada judul, Betul, judul, ada teras, atau lead ya. yang kedua ada isi. Oke. Yang keempat juga dibutuhkan ada Berita, Pak. oh iya, yang berita atau penutup dan saran ya. Ya, yang terakhir itu jika perlu aja dimasukkan. Nah, ini yang kita bahas tadi. Oke, sekarang kan kita akan menulis teks berita. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu unsur pembahasan teks berita. Coba, Fenty dibacakan unsur pembahasan teks berita ini. Unsur pembahasan teks berita ada 5. Yang pertama kalimat tunggal, yang kedua kalimat lanjut, yang ketiga konjungsi kronologis, yang keempat konjungsi kausalitas, dan yang kelima ada kata ganti. Oke, baik. Kita nanti saat menulis teks berita kita harus memuat 5 unsur pembahasan ini. Jadi yang pertama ada kalimat tunggal, kalimat jemuk, kondisi kronologis, kausalitas, dan kata ganti. Hal ini adalah yang tidak bisa dipisahkan dari teks berita. Dan tadi apa yang disebutkan ini tadi? Apa tadi? Ya, adiksi bahan ya. Berita itu harus wajib ada adiksi bahannya ya. Nah ini sudah disebutkan oleh Vina tadi ya. Nah, sebelum kita merancang teks berita, ada baiknya kita mempersiapkan ini 5 hal ini. Coba dibacakan oleh Aulia. Menyusun teks berita. Yang pertama, mencari sumber berita. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Yang ketiga, menulis rancangan berita. Yang keempat, mengunci. Dan yang kelima, merumuskan judul. Oke, baik. Pertanyaan. Ya, jadi sebelum kalian menulis teks berita, ada baiknya kita harus mempersiapkan 5 ini. Kenapa nanti agar beritanya agar baik, agar bisa dibaca oleh pembaca. Oke, sekarang sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai teks berita, unsur teks berita atau struktur sebelum kita masuk ke dalam kerja kelompok. Tidak ada ya? Berarti langsung saja Bapak instruksikan. Kemarin sudah Bapak bentuk ya satu kelas ini menjadi berapa kelompok? 3. Sesuai dengan tes diagnostik yang sudah kalian kerjakan. Oke. Baik, Bapak langsung akan memberikan data videonya ya. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk menambahkan tadi 5W1H untuk mempersiapkan ini dan diperhatikan struktur teks beritanya ya. Jangan lupa. Oke. Sebelum kalian nulis, Bapak kasih waktu berapa? Kira-kira kalian bisa mengerjakannya? 1 jam. Oh iya, karena sulit ya menulis teks berita ya. Oke, Bapak kasih waktu 1 jam ya. Kalian bisa dulu. Oke, dimulai dari
berdasarkan ini ya, ya, itu kan udah ada datanya. Nah, nanti kalau cuma harus seperti apa gitu ya. Oke, kelompok 2 aman ini, aman kelompok 2. Oh iya, minimal itu 3 paragraf ya. Ya, untuk kelompok 1 kelompok 1 gimana? Adakah perkembangan dari apa yang Bapak berikan? Oh, ada, ya, dikerjakan ya, silakan. Oke, baik. Ini sudah melampaui jam ya ini ya. Kita lagi. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya. Dua. Ini sudah terlalu lama ya. Oke, karena waktu sudah selesai ya, sudah habis selesai. Baiknya Bapak akan memberi instruksi untuk kelompok apa tadi sudah selesai? Oh iya, kelompok 1 ya. Berhubung waktunya sudah terlalu padat ya. Hari ini yang presentasi kelompok 1 saja, kelompok 2 dan 3-nya menyusul. Silakan kelompok 1 maju ke depan, membacakan teks kita yang dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, izinkan saya untuk membacakan teks kita yang sudah kelompok kami buat, yaitu judulnya berjudul Siswa SMP Gotong Royong Bersihkan Sampah di Sungai. Cirebon 24 Januari 2025, sejumlah siswa SMP di Cirebon melakukan aksi gotong royong membersihkan sampah di sekitar Sungai Kedung Pane. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Menurut salah satu siswa, Andi, banyak sampah plastik dan botol bekas yang mengotori sungai. Kalau dibiarkan, sampah ini bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir saat hujan, ucapnya. Kegiatan ini juga didukung oleh guru dan warga sekitar. Mereka membantu mengumpulkan sampah ke dalam kantong plastik besar untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kami ingin mengajarkan siswa agar peduli terhadap lingkungan sejak dini, kata Bu Rina, salah satu guru yang ikut serta. Warga berharap aksi ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak membuang sampah sembarangan. Kalau sungai bersih, lingkungan jadi lebih sehat dan bebas banjir, ujar Pak Budi, salah satu warga setempat. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin agar kebersihan sungai tetap terjaga. Para siswa pun berharap semakin banyak orang yang sadar pentingnya menjaga lingkungan. Sekian teks cerita yang kelompok kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita kupas sedikit ya tentang teks berita yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kira-kira nih ada ahli subahnya apa enggak? Ada. Ya, betul. Sudah lengkap? Sudah. Baik. Oke, sudah mengandung unsur kebahasan ini juga ya? Sampai sini sebelum Bapak tutup pembelajarannya, adakah yang ingin disampaikan dari kalian atau dari Mas Iqbal? Ada materi yang belum paham? Mas Iqbal? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Oke. Mari kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini dengan satu kata dimulai dari Fenty. Satu kata pembelajaran hari ini. Menyenangkan. Lanjut ke Widya. Asik. Oh iya. Bro, Andi. Rame. Iqbal. Mantap. Siti. Dewi. Bahagia. Intan. Lapar. Wah, belum makan ya tadi ya. Iman. Terakhir.
Oh, deg-degan ya Mas, tadi baca berita ya Mas, deg-degan. Oke, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan presentasi yang belum dipresentasikan ya. Kelompok berapa tadi? Dua, tiga. Oke, baik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.